Halo semua, pada edisi kali ini kami akan mengulas tentang satu kejadian bersejarah yang terjadi di tahun 1258. Kejadian yang kami maksud ialah invasi besar Kekaisaran Mongol terhadap Kekaisaran Abbasiyah di Baghdad. Invasi ini sangat terkenal dengan kebrutalan tentara-tentara Kekaisaran Mongol dalam menghancurkan seisi kota Baghdad, termasuk warisan ilmu pengetahuan berharga yang sudah lama dijaga oleh umat Islam di sana. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Selama abad ke-13, peradaban Islam dan Kristen Eropa sedang bertikai dalam sejarah Perang Salib. Kedua peradaban begitu pesat secara militer, politik, dan ilmu pengetahuan di abad pertengahan. Di saat keduanya bertikai, datanglah peradaban yang muncul dari arah Asia Timur dan Asia Tengah yang punya ambisi menguasai dunia. Mereka adalah Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol atau yang biasa disebut sebagai bangsa Mongol, saat itu telah menjadi isu yang dikaitkan dengan pembawa kehancuran. Kekaisaran Mongol merupakan ancaman bagi Kekaisaran Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad. Kekaisaran Abbasiyah sendiri pada masa puncaknya mencapai Asia Tengah seperti Tajikistan, Kirgistan, dan Kazakhstan Selatan. Ketika Kekaisaran Mongol bangkit, satu persatu kekuasaan Abbasiyah rontok dikuasai mereka. Baghdad bukan hanya ibu kota dan kota penting bagi Kekaisaran Abbasiyah, melainkan peradaban Islam. Kota ini dikenal sebagai pusat edukasi pada masanya karena ada banyak perpustakaan dan pusat pembelajaran yang didirikan sejak awal oleh Kekaisaran Abbasiyah. Salah satu pusat pembelajaran adalah Baitul Hikmah yang berarti rumah kebijaksanaan. Di sini ada banyak cendekiawan dunia terbaik pada masanya. Semua pembelajaran ada di sini, seperti kedokteran, zoologi, kartografi dan geografi, matematika, sastra, fisika, dan astronomi. Yang tidak kalah penting dari Baghdad sebagai pusat pengetahuan, ada banyak naskah-naskah kuno yang tersimpan. Naskah-naskah tersebut berasal dari berbagai peradaban di dunia seperti India, Persia, Tiongkok, dan Yunani, yang telah diterjemahkan ke bahasa Arab. Penelitiannya pun didanai oleh lembaga pemerintah, termasuk oleh Khalifah. Namun masa cemerlang Baghdad sirna pada 1258 akibat kedatangan Kekaisaran Mongol. Dampaknya pun permanen, bahkan terhadap ilmu pengetahuan modern di Timur Tengah. Kota Baghdad memang diincar oleh Kekaisaran Mongol. Ekspedisi yang dipimpin oleh Hulagu Han ini menaklukkan kawasan Iran Selatan, dilanjutkan dengan menghancurkan para asasin, sekte Nizari Ismailiyah yang terkenal dengan kepiawaian dalam pembunuhan politik. Hanya Hulagu Han yang berhasil mengalahkan mereka, setelah selama ini dianggap mustahil. Kekaisaran Mongol tidak hanya berisi orang-orang dari stepa Asia Tengah. Beberapa di antaranya adalah pasukan yang dibawa dari Armenia, tentara salib Frank dari Antohia dan orang Georgia, tentara Muslim dari suku Turki dan Persia, dan orang Tiongkok. Saat pengepungan Baghdad, mereka juga memiliki artileri untuk menghancurkan tembok yang menghalangi. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa masa kejayaan Baghdad bukan terjadi saat Al-Mustasim menjadi Khalifah ke-37. Khalifah ini mengandalkan kekuatan dari luar, membuat Kekaisaran Abbasiyah bukan lagi kekuatan politik atau pusat peradaban Islam. Sejarah tidak menilai Khalifah Al-Mustasim sebagai khalifah terbesar dalam garis keturunannya. Ia berkemauan lemah, bahkan bermoral buruk. Al-Mustasim lebih senang bergaul dengan musisi dan minum anggur, daripada memerintah kerajaan yang sudah mulai melemah. Belakangan, Kekaisaran Abbasiyah sudah mempunyai kebiasaan membayar upeti tahunan kepada Kekaisaran Mongol. Bahkan, Kekaisaran Abbasiyah pernah mengirimkan delegasi untuk penobatan Kaisar Mongol, Mongke Han pada 1251, yang membuatnya terlihat berada di bawah kuasa Mongol. Persembahan itu rasanya tidak cukup. Mongke bahkan bersikeras agar Khalifah Al-Mustasim datang ke Karakorum untuk tunduk di bawah Kekaisaran Mongol. Al-Mustasim menolak, sampai akhirnya Kekaisaran Mongol pun bergerak untuk menaklukkan Baghdad. Selain itu, kemilau ibu kota Kekaisaran Abbasiyah juga menggoda Mongke untuk menguasainya, lewat tangan Hulagu. Dalam upaya pengepungan kota Baghdad, Kekaisaran Mongol mendesak Kekaisaran Abbasiyah untuk tunduk. Hulagu menawarkan dua pilihan kepada Al-Mustasim, menyerahkan diri atau kota Baghdad yang diambil alih. Entah karena pusing memikirkan posisinya, Al-Mustasim justru menggunakan pilihan ketiga, yaitu tidak memilih kedua-duanya. Januari 1258, kota Baghdad pun dikepung dan Al-Mustasim tidak menyadari bahwa Kekaisaran Mongol datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dikabarkan. Kekaisaran Abbasiyah tidak sempat meminta pertolongan dengan kekaisaran-kekaisaran Islam lainnya, karena juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan mereka. Semua upaya dikerahkan oleh Kekaisaran Mongol, mulai dari gali parit, membangun pagar kayu, menyiapkan pendobrak gerbang kota,
sampai artileri dan catapult. Al-Musta'sim memilih bernegosiasi, tetapi Hulagu menolak karena sudah bukan waktunya. Yang menarik di momen ini adalah, Hulagu meminta agar umat Kristen Nestoria di Baghdad untuk mengurung diri dan memerintahkan tentaranya untuk tidak mengganggu mereka. Kebaikan Hulagu bukan karena dekat dengan tentara salib, karena Kristen Nestoria dianggap aliran sesat oleh gereja Katolik. Bahkan, Hulagu pun menganggap, pihak Kristen dan Islam sama saja dalam sejarah perang salib, yang harus ia tundukkan. Alasan kebaikan Hulagu ternyata karena ibu kandungnya sendiri adalah pemeluk Kristen Nestorian, walau dirinya sendiri beragama Buddha. Ketika pasukan Kekaisaran Mongol berhasil masuk Baghdad, Hulagu membiarkan pasukannya melakukan pemerkosaan, penjarahan, dan pembunuhan. Diperkirakan, ada sekitar 3.000 tokoh terkemuka di Baghdad seperti pejabat dan anggota keluarga pemerintah Kekaisaran Abbasiyah yang dihukum mati. Sedangkan Khalifah Al-Musta'sim dalam kondisi ini ditahan sementara. Hulagu memaksa Khalifah untuk melihat kota yang sedang diporak-porandakan oleh pasukannya yang tanpa ampun. Setelah itu, Al-Musta'sim digulingkan dengan karpet, lalu diinjak-injak pasukan kuda, seperti yang biasa dilakukan Kekaisaran Mongol dalam memberi hukuman mati. Kota itu hancur dengan memakan banyak korban jiwa. Pasukan Kekaisaran Mongol meninggalkan kota itu penuh dengan bau busuk dan menghancurkan jaringan kanal yang mengairi lahan subur sekitarnya. Yang tersisa dari Baghdad adalah wabah penyakit yang dibawa oleh Kekaisaran Mongol. Kerusakan kota lainnya akibat serangan Kekaisaran Mongol adalah pada masjid, perpustakaan, dan rumah sakit. Ada banyak buku-buku koleksi perpustakaan, termasuk Baitul Hikmah, dirobek dan dibuang ke sungai. Berbagai sumber ilmu pengetahuan berharga dari berbagai bidang, sirna dalam beberapa hari saja. Dengan jatuhnya Baghdad, Kekaisaran Mongol dapat bergerak lebih dalam ke peta politik perang salib yang sedang tertunda antara pihak Muslim dan Kristen. Kelak, Kekaisaran Mongol mengubah arah laju perang. Sekian video kali ini.